Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dini haqqi mustafahu ahmada wa lahu intaqa min halqihi wa majjada wa lam yu'azzim misla taha ahada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya hormati para hadirin dan hadirat, wabil khusus para habaib dan para guru-guru, semoga malam ini kita bisa mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena malam ini malam yang sangat-sangat mulia. Karena malam ini kita berkumpul di sini untuk memperingati Sayyidul Anbiya wal Mursalin, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Aisyah pernah ditanya, bagaimana akhlaknya baginda Nabi? Khuluquhul Quran, akhlaknya Al-Quran. Tidak ada orang satupun yang seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita beruntung, kita dijadikan umat Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Imamul Anbiya wal Mursalin, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita menjadi umat khairul umam, umat sebaik-baik umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan acara seperti ini kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena malam ini kita memperingati hari kelahirannya baginda Nabi Muhammad. Abu Lahab beliau gembira dengan kelahirannya baginda Nabi Muhammad, padahal dia tidak tahu bahwa ini Nabi Muhammad, anak saudaranya. Dia gembira dengan baginda Nabi, padahal dia tidak tahu dengan baginda Nabi akan menjadi Nabi. Tapi dengan gembiranya Allah tidak lupa. Allah setiap hari Senin dia diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena beliau bukan orang Islam. Kalau orang Islam, beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seseorang yang kafir, yang memusuhi baginda Nabi, mencintai kelahirannya baginda Nabi Muhammad, Allah tidak lupa. Bagaimana dengan umatnya baginda Nabi Muhammad yang penuh dengan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad? Maka insya Allah kita akan dibarengkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal ibn Rabah, begitu Rasulullah meninggal, dia tidak tahan di kota Madinah. Selalu ingat baginda Nabi Muhammad. Tiap ke tempat ini ingat baginda Nabi Muhammad. Tempat ke sana ingat baginda Nabi Muhammad. Akhirnya beliau hijrah. Selama 1 tahun. Maka mimpi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau hijrah ke negeri Syam. Setahun mimpi baginda Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ya Bilal, setahun tidak ziarah kepadaku. Maka Bilal langsung berangkat
ke Madinatul Munawwarah. Pertama datang di Madinah, Sayyidina Abu Bakar menyuruh Bilal, "Adzin ya Bilal." Seperti zamannya baginda Nabi Muhammad. Bilal menolak. Ketemu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun disuruh Bilal adzan seperti zaman baginda Nabi Muhammad. Juga Bilal menolak. Akhirnya yang terakhir bertemu cucunya baginda Nabi Muhammad, Sayyidina Hasan wal Husain. Dia mengatakan, "Ya Bilal, adzin seperti zamannya kakekku." Maka karena yang minta ahli baitnya baginda Nabi Muhammad, cucunya baginda Nabi Muhammad, Bilal tidak bisa menolak. Akhirnya Bilal adzan. Begitu dengar suara adzannya Bilal, semua ahli Madinah keluar dan menangis. Beliau berkata, "Rasulullah hidup lagi, Rasulullah hidup lagi." Karena mendengar adzannya Bilal, karena Bilal kan adzannya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia mengatakan Muhammadur Rasulullah, maka Bilal tidak kuat lagi pingsan dari cintanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Rasulullah sangat cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang waktu itu dia lagi di kebun, anaknya datang mengabari bahwa baginda Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Maka apa kata abahnya? Langsung mengangkat dua tangannya. Dia minta, Allahumma adhib basari hatta la ara ba'da habibi Muhammad. Dia minta buta. Jadi aku setelah Rasulullah tidak ada, meninggal mataku buta, tidak mau melihat selainnya baginda Nabi Muhammad. Maka dijadikanlah orang itu langsung buta dari cintanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mencintai baginda Nabi Muhammad. Kalau kita pengen dekat fi yaumil qiyamah dengan baginda Nabi Muhammad, kita hidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad. Perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad di rumah kita, di jalan-jalan, di mana tempat hati kita dipenuhi, selalu ingat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Nabi Muhammad sangat-sangat cinta kepada umatnya. Kita sebagai umatnya sebaliknya, supaya kita selalu mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dikasih doa saja oleh Allah. Doa, 3 doa diberi oleh Allah, doa yang sangat mustajabah. Maka Allah mengatakan, apa yang kau minta ya Muhammad? Apa kata baginda Nabi Muhammad? Ampunilah umatku. Tidak meminta untuk diri sendiri. Allah mengatakan lagi, apalagi yang engkau minta? Ampunilah umatku. Yang ketiga, baginda Nabi Muhammad mengatakan, doa aku untuk syafaat umatku fi yaumil qiyamah. Dari cintanya baginda Nabi Muhammad kepada umatnya, Allah pun sangat sayang kepada umat baginda Nabi Muhammad. Kalau kita berbuat dosa, kata Allah jangan dicatat dulu.
barangkali itu bertobat. Kalau ditunggu tidak bertobat, dicatat hanya satu. Tapi umat-umat lain langsung tidak ada cerita. Umat baginda Nabi Muhammad tobat di waktu kapan saja dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai disebutkan di dalam hadis, kita bertobat malam yugharghir, yaitu nafas kita ini di tenggorokan saja masih boleh bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada umat Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Binatang pun cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Pohon-pohonan pun cinta kepada Nabi Muhammad. Batu-batuan pun cinta kepada Nabi Muhammad. Wasallamat ahjarun wa ahjarun ala maulana. Batu-batuan, pohon-pohonan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita ini banyak cucu-cucu baginda Nabi Muhammad, supaya kita menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad ini selalu memikirkan cucu-cucunya dan umatnya. Pernah ada kejadian di kota Madinah, ada seorang wali min auliyaillah. Beliau selalu mimpi baginda Nabi Muhammad. Dia kalau dari Madinah, dari masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi, keluar, ada Habib dikasih duit sama dia tiap hari. Ada orang yang lapor kepada dia, itu uangnya buat nggak beres, buat maksiat lah, buat ini. Akhirnya hari besoknya orang itu ditampar. Setelah ditampar, malamnya dia tidak mimpi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal uangnya bukan untuk kebaikan. Sampai 3 hari baru mimpi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah dia mimpi, Nabi Muhammad pegangan pipinya. Maka ditanya, kenapa ya Rasulullah? Ya kamu kan telah nampar aku. Nampar cucunya, Rasulullah ikut sah. Makanya kan adibu auladakum, alimu auladakum, hubbu nabiyikum. Cintailah anak-anak kita, didik anak-anak kita biar dia cinta betul-betul dengan baginda Nabi Muhammad. Karena kalau kita nggak diisi dulu cinta kepada Nabi Muhammad, akhirnya cintanya kepada orang-orang yang nggak pernah sujud kepada Allah, orang-orang yang ahli maksiat, hatta bentuk rambutnya, hatta bentuk ininya diikuti. Karena kita tidak mendidik anak kita biar cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya didik bagaimana akhlaknya baginda Nabi Muhammad. Wa in husimat yasmut wala yujawib. Rasulullah imam azim, dimarahin di wa in u'dhiya ya'fu wa lam yu'aqib. Disakiti pun memaafkan dan tidak membalas. Itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang akhlak tidak ada akhlak seperti baginda Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah yang menciptakan, memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat lain, wa rafa'na laka dzikrak, aku sebut namamu.
aku angkat namamu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia sekarang ini semuanya memperingati hari kelahirannya baginda Nabi Muhammad. Kita di dunia ini untuk apa? Kalau bukan untuk mencintai baginda Nabi Muhammad, apa kita akan menghidupkan partai? Apa mencari duit yang sangat banyak? Itu semuanya tidak ada artinya. Cintailah baginda Nabi Muhammad. Ikutilah baginda Nabi Muhammad. Itu perintah Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Tidak ada jalan ibadah apapun kalau tidak cinta dengan Rasulullah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat ibadah yang sangat agung. Salat ibadah yang pertama diwajibkan oleh Allah. Tapi kita tidak bersalat kepada Nabi Muhammad, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya kalau tidak mengikuti baginda Nabi Muhammad tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat pun bagaimana caranya kita mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kepengin nanti fi yaumil qiyamah dekat dengan baginda Nabi Muhammad, maka di dunia ini kita mendekatlah dengan baginda Nabi Muhammad. Kalau kita di dunia jauh dengan Rasulullah, apalagi di akhirat. Makanya kita mendekatlah selama kita masih ada di dunia. Perbanyak hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Perbanyak salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang-orang dulu bersalawat kepada Nabi Muhammad, ada yang 25.000, ada yang 10.000, ada yang 100.000. Kita mungkin sebulan penuh nggak sampai segitu. Jadi kurangnya cinta kita kepada Rasulullah SAW. Tapi semoga dengan acara seperti inilah, dengan pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW, semoga kita tidak keluar dari majelis ini sudah dipenuhi kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad, dan dimudahkan lisan kita, hati kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad dan untuk menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad. Karena nanti di yaumil qiyamah kita akan menyesal kalau kita di dunia tidak dekat dengan Rasulullah. Semuanya akan kepengin mendekat dengan Rasulullah. Yaghfirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Bayangkan orang lari dari orang tuanya sendiri yang dulunya kumpul bersama-sama, akan lari dari ayahnya, akan lari dari ibunya, akan lari dari saudaranya, dari temannya. Kenapa? Karena takut ntar saling menuntut. Semuanya kepengin dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita orang-orang yang dekat dengan baginda Nabi Muhammad di dunia wa fil akhirah. Semoga bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Malam ini kami memperingati hari kelahirannya baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, bertepatan di hari Senin, hari kelahirannya baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersabda, waktu ditanya kenapa engkau berpuasa hari Senin, yauma wulidtu fi, hari kelahiranku. Nabi Muhammad memperingati hari kelahirannya. Apalagi kita sebagai umatnya harus wajib selalu memperingati hari kelahirannya baginda Nabi Muhammad. Walau anna amilna kulla hinin li Ahmada maulidan kana wajib. Ya Allah,
Ini kita kadang-kadang bulan Maulid aja ramai, habis itu bubar. Terus baca Maulid Nabi Muhammad, salawat tiap waktu. Kita harus punya wirid salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Kalau kepengin dekat dengan baginda Nabi Muhammad, karena orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Orang yang membaca 100 dia bebas dari nifaq, bebas dari api neraka, dan dibarengkan dengan para syuhada. Kalau 100 kita nggak bisa, paling minim pagi 10, sore 10. Karena ada hadisnya baginda Nabi Muhammad, wajabat syafaati yaumil qiyamah. Semoga orang-orang yang kita yang hadir di sini bisa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad, bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pembacaan Maulid ini, pintu langit semuanya dibuka oleh Allah. Doa kita akan dikabul oleh Allah. Maka marilah kita memohon kepada Allah. Ya Allah, 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 ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, yang besar maupun yang kecil ya Allah, yang sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Kami selalu bermaksiat kepadamu ya Allah, tapi maghfiratuka ya Rabb awsa min dzunubina. Ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa kami ya Allah. Sebelum kami bangun dari majlis ini ya Allah, semoga kami sudah diampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, mata kami yang selalu berbuat dosa, selalu memandang yang tidak diridhai olehmu ya Allah. Lisan kami selalu bohong, hati kami kotor. Semoga keluar dari majlis ini ya Allah sudah bersih dari kotoran-kotoran ya Allah. Tidak keluar dari majlis ini ya Allah, hati kita sudah dipenuhi kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad. Anta ala kulli syai'in qadir ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, dalam selalu sehat, dalam selalu taat kepadamu ya Allah. Yang hadir di sini yang lagi susah dihilangkan kesusahannya ya Allah, bijai habibika wa nabiyika Muhammad. Yang rezekinya lagi sempit lapangkan rezekinya ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. Yang hadir di sini atau orang tuanya atau temannya atau saudaranya yang lagi sakit ya Allah, dia angkat sakitnya ya Allah, bijai habibika wa nabiyika Muhammad. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Semoga nanti di yaumil qiyamah ya Allah kami bisa dekat dengan baginda Nabi Muhammad. Mata kami bisa memandang wajah Nabi Muhammad, bisa musafahah dengan Nabi Muhammad, bisa minum telaga dari Nabi Muhammad, bisa masuk surga dengan baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Karena baginda Nabi Muhammad bersabda, orang yang paling cilaka, orang yang tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, semoga kita bukan orang yang cilaka ya Allah.
Orang yang bisa memandang wajah Nabi Muhammad bisa masuk surga dengan baginda Nabi Muhammad. Semoga umur kita panjang ya Allah, dan akhir hayat kita husnul khatimah, bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mari kita bersama-sama mengucapkan 2 kalimat syahadat, biar Allah memudahkan nanti fi yaumil qiyamah, fi akhir hayat kita bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah. La Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq alaihi wa ala namudu alaihi insyaallah ta'ala wa ila hadratin nabi al-fatihah. Ya awal al-awwalin ya akhir al-akhirin ya dzal-jalali wal ikram ya rahman ya shafi ya rahman ya rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.